Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan yang diizinkan untuk disampaikan, saya mau ngasih hadiah kepada Adinda yang baru saja membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Muhammad tadi namanya ya, kalau boleh ke depan sebentar. Muhammad Farid Fakhruddin. Muhammad Farid Fakhruddin, mohon nemuin saya di sini sebentar. Bismillah. Nih. Insyaallah. Jazakumullah khairan. Itu enggak seberapa. Tapi yang saya bawa yaitu yang saya cintai. Saya ini udah beberapa bulan enggak pakai selendang. Kemarin saya diingatkan sama salah satu santri dikasih hadiah selendang itu untuk dipakai. Karena saya biasa ceramah terakhir seperti ini. Tapi waktu dengar suara yang menggetarkan hati tadi, dari mulai awal, qori'ah yang awal tadi Masya Allah, kemudian ditutup dengan qori' yang suaranya indah. Saya iri sama anak-anak muda yang punya suara merdu, karena suara saya tidak semerdu beliau-beliau. Ghibtah ya. Mudah-mudahan nanti anak keturunan saya punya suara yang merdu, yang manfaat, yang barokah. Begitu pula anak-anak antum semuanya. Amin Allahumma amin. Itu selendang saya senang. Ya, bisanya ngasih selendang, mudah-mudahan jadi penyemangat, dijaga terus suaranya, jangan merokok. Nah, Muhammad ya, jangan merokok karena ngerokok nanti akan merusak suaramu. Nah, akan merubah suaramu, sayang eman-eman. Pertahankan sampai nanti tua, ya sampai tua panjang umur fetaatillah insyaallah, dan punya murid-murid ahli Quran yang banyak. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, saya mau ngomong apa sudah bingung, kehabisan bahan. Karena bahan saya udah semua disampaikan oleh Pak Yai Fathul Huda. Ya, Pak Yai ini kan kebetulan juga jadi bupati. Jadi sebetulnya beliau ini kiai yang jadi bupati, bukan bupati yang jadi kiai. Punya pondok, punya masjid, dan copy paste ceramah saya, jadi agak curang juga itu. Bahkan gayanya itu tadi saya melihat diri saya lagi ceramah. Gaya saya ditiru versi super lembut. Ya, versi super lembut. Jazakumullah khairan. Sehingga duduk di sana tadi saya juga mau ngomong apa lagi gitu ya. Mau ngomong apa lagi. Karena semuanya udah disampaikan. Pesan almarhum Habib Anis kepada saya dulu, rahimahullah, Noval kalau mau ceramah jangan mikir. Yang ada disampaikan, kalau enggak ada ya enggak usah nyampein apa-apa. Dilanjutkan dengan kalimatnya almarhum Gus Dur, gitu aja kok repot. Jadi kalau sampai sekarang ini nanti enggak muncul hasrat saya ngomong, yang dengan segala hormat saya akan duduk di sana. Tapi kalau muncul hasrat saya ngomong, ya saya akan ngomong. Karena setiap ucapan kita ini selain dilihat langsung oleh Allah Ta'ala, Allah punya sistem. Jadi Allah dalam berurusan, bermuamalah, manusia bermuamalah dengan Allah Ta'ala,
dan Allah memperlakukan hamba-hambanya. Meskipun Allah Maha Kuasa, Allah Maha, tapi Allah buat sistem, gak sembarangan. Contoh di tubuh kita, Allah ambil CCTV yang paling dekat yang merekam bukan cuman gambar, merekam suara, bahkan merekam pikiran, yaitu malaikat yang diletakkan di kanan dan malaikat yang diletakkan di kiri. Kalau yang baik yang nyatat yang kanan, kalau yang buruk yang nyatat yang kiri. Sementara Allahnya Maha tahu, Allahnya nggak butuh malaikat, tapi Allah buat sistem sehingga nanti kalau kita protes, ya Allah saya nggak seperti itu, naudzubillah min dzalik, ngeyel sama Allah Ta'ala, maka Allah akan bukakan datanya. Ini loh datanya, rekaman CCTV langitnya lengkap, semuanya ada. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang percaya, yakin kepada Allah dan hari akhir, ada surga, ada neraka, ada alam barzah, ada siksa kubur di sana, ada nikmat kubur di sana. Kalau percaya pada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, ngomong yang baik. Kalau ternyata nggak bisa ngomong yang baik, auliyasmut, diam saja, nggak usah bicara. Karena itu kalau nanti ini kemudian nggak ada yang baik yang bisa saya omongkan, ya terpaksa saya diam saja. Mudah-mudahan ada yang bermurah baik di sini maupun yang di rumah, minta sama Allah Ta'ala agar hati saya diberi sesuatu untuk disampaikan, ya biar manfaat buat orang banyak. Karena saya lihat ini Diskom Infonya Tuban, Masya Allah, timnya ini hebat. Saya termasuk salah satu ustadz yang suka dengan dunia maya. Walaupun jelek-jelek begini, gak punya tim. Itu channel YouTube Habib Novel Al-Idrus, subscribernya 600.000 lebih. Ya, subscribernya 600.000 lebih. Ya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Jadi yang nonton ini ya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan 600.000 lebih itu di channel saya gak saya pasangi iklan. Jadi gak saya monetis, gak ada upaya cari uang Rp1 pun dari channel YouTube itu, enggak ada. Kenapa? Karena saya pengen memang ini khusus ya untuk berbagi informasi. Malam hari ini saya numpang, sebetulnya saya udah bawa kamera, ya saya udah siapkan untuk live streaming di channel YouTube saya. Begitu tadi di jalan saya dapat WA dari Pak Yai Fathul Huda, Bapak Bupati. Di WA ini ada linknya, link YouTube-nya juga di streamingkan, siarkan langsung. Saya bilang sama murid saya yang sekaligus kepala IT saya, nanti kita lihat di Tuban, kira-kira streamingnya bagus enggak? Kalau enggak bagus, kita streaming sendiri. Karena saya suka menampilkan yang bagus. Begitu duduk di situ, lihat layarnya dan cara pengambilan gambarnya, saya terus ngomong sama teman-teman, linknya ini. Tolong diambil saja gambarnya, siarkan relay di channel saya. Sehingga malam hari ini subscriber channel Habib Novel Al-Idrus juga nonton ya, juga nonton di channel saya. Tapi jangan khawatir, itu kan ada tulisannya itu, property of. Nah, jadi nggak mungkin hilang itu ya, itu ada. Sehingga kelihatan ini hasil kerjanya Pak Bupati, Wakil Bupati dan timnya untuk menampilkan yang sangat indah. Dari suaranya indah, kemudian yang ditampilkan gambarnya indah, kemudian tata ruangnya juga indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha indah dan Allah mencintai, menyukai keindahan. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa ceramah. Pemirsa, dimanapun Anda berada, mari kita anggap yang di sini nggak ada manusia. Ngobrol saja sama pemirsa ya.
Pemirsa dimanapun Anda berada, saya lagi ada di Tuban. Tadi saya nyampe Tuban sekitar jam 8 lewat sedikit. Kemudian saya ke rumah sepupu saya. Nah, kenapa datangnya mepet? Sebetulnya nggak mepet, cuman saya kurang informasi. Biasanya saya lewatnya itu Bojonegoro, Rengel, Tuban. Nggak lewat jalan yang lain, biar lebih cepat. Tapi saya lihat jembatannya lagi diperbaiki, sehingga saya lewat Bojonegoro, Babat, Tuban. Nah, ketika keluar dari Bojonegoro, di Bojonegoro itu pas mau adzan gitu. Begitu mau keluar adzan maghrib, sehingga saya berbuka dengan kurma sama air mineral di dalam mobil. Setelah itu saya doa, ya Allah, minta tempat makan, rumah makan yang enak, yang berkah, yang sehat, yang manfaat dunia akhirat, yang enggak jadi masalah dunia akhirat, yang saya rasakan enak ya Rob, dan enggak pakai lama. Jadi jangan nunggu sampai Tuban, kan kelamaan gitu ya. Subhanallah, cari sambil jalan gitu. Lihat ini hati enggak cocok, lihat itu hati enggak cocok. Begitu mau masuk Babat, di kanan jalan ada warung makan, cocok, nikmat, makan mangut. Nah, buat penonton dimanapun Anda berada, kalau ke Tuban cari mangutnya, enak mangutnya. Ya, mangut. Nah, saya punya riwayat banyak dengan Tuban ini. Sabar dulu, ceramah mah belakangan, ngobrol dulu aja. Nyantai-nyantai. Saya ini masa kecil banyak di Tuban. Dulu saya kalau SD, waktu SD itu kalau libur kan 6 bulan, 3 bulan. Di masa saya dulu, sekolah itu liburnya lama. Saya kalau liburan di Tuban, sehingga bahasa-bahasa Tuban itu masih sering muncul di ceramah saya. Kalau saya sampai kadang ngobrol sama temen, ojo melete ya, melete 6 ini ya. Ini keluar kalimat melete, orang bilang, melete itu apa Beb? Oh, itu bahasa Tuban itu. Bahasa Tuban waktu saya anak-anak itu ya. Melete 6 gitu, itu bahasa Tuban waktu saya anak-anak. Mainan anak-anak yang pakai kayu di apa tuh, bedek atau apa ya? Ya bedek, betul ya. Nah, itu mainan saya masa kecil di sini. Karena bibi saya ada 3 di Tuban, semuanya sudah meninggal dunia. Ya, semoga Allah merahmati semuanya. Sepupu saya ada banyak di sini, ada banyak di sini. Tapi saya belum pernah ceramah di Tuban. Belum pernah ceramah di Tuban kecuali di kuburan. Jadi kalau bibi saya meninggal, saya otomatis melayat, di situ saya ceramah. Sepupu saya meninggal, kalau pas saya itu bisa datang ke Tuban, nggak lagi tugas yang jauh, saya pasti melayat dan di situ saya diminta ceramah. Setiap ceramah urusannya pas di kuburan. Belum pernah saya di dalam Tuban ya, diundang ceramah di kota ini selain itu. Nah, tiba-tiba kemarin diundang ceramah langsung di kantor Bupati di Pendopo. Seneng saya. Kenapa? Karena saya pengen nyenengkan kakek saya. Saya pengen nyenengkan bibi saya. Saya pengen lihat kakek saya di alam barzah sana, Habib Ali Al-Habsyi yang makamnya di Jombang, ya, yang juga dulu mondar-mandir ke Tuban, pengen seneng, bangga. Oh, sekarang cucuku sudah ceramah di Tuban. Birrul walidain. Cuman pengen itu, nyenengkan orang tua. Dan biar ibu saya juga bangga, ibu saya seneng. Anakku alhamdulillah akhirnya ceramah juga di Tuban. Ibu saya seneng. Lah buat apa hidup ini kalau enggak untuk nyenengkan orang tua? Paling enak hidup tuh nyenengkan orang tua. Birrul walidain, enggak ada yang lebih hebat. Mau sholatnya jutaan rakaat, kalau enggak nyenengkan orang tua, Allah enggak butuh semua itu. Senangkan orang tua. Suatu ketika paman saya didatangi mahasiswa-mahasiswa dan dosen. Karena paman saya dari zero, dari di pondok yatim piatu, kemudian keluar dari pondok yatim piatu, jadi karyawan di sebuah pabrik, jadi penunggu pabrik, sampai kemudian paman saya kerja jadi karyawan di warung bakso, sampai akhirnya jadi orang sukses, Masya Allah.
bisa bangunkan rumah kakak-kakaknya, bisa hajikan semua kakak-kakaknya, ya, bisa nyantrikan ponakannya ini. Ini saya nyantri juga dulu biayanya dari paman saya. Maka didatengin paman saya oleh beberapa mahasiswa dan dosen mau belajar. Nama paman saya Ali, panggilannya Ali Bakso. Itu kalau di Solo ya, panggilannya Ali Bakso. Karena dulu pernah jadi karyawan warung bakso. Pak Ali, saya mau nanya, caranya biar sukses ini gimana? Kok dari zero sampai seperti ini? Caranya bagaimana? Maka saat itulah paman saya balik bertanya, lah kalian kerja ini mau ngapain? Maka dijawab oleh salah satu mahasiswa, saya pengen punya motor yang bagus. Yang satu bilang, saya pengen bisa beli mobil, saya pengen bisa beli rumah, saya pengen punya harta begini, saya pengen bisa nikah, A sampai Z, semuanya materi. Maka paman saya mengatakan, mulai hari ini jangan kerja, nganggur saja. Kamu gak akan sukses. Kalau tahu sukses, suksesnya semu, bukan kesuksesan yang hakiki. Maka nanya nih dosen sama mahasiswa, Pak Ali, maksudnya gimana? Kan orang pengen punya wajar, pengen punya rumah, pengen punya motor, pengen punya mobil wajar. Betul wajar, tapi niatmu salah. Kalau mau sukses dalam kehidupan, niatkan untuk menyenangkan orang tuamu. Cari uang untuk senangkan orang tua. Bahkan kalau cari jabatan sekalipun untuk senangkan orang tua. Cari pangkat untuk senangkan orang tua. Pokoknya untuk menyenangkan orang tua. Saya ini waktu saya kerja, gaji saya semua saya kasihkan ibu saya. Bu, ini buat kamu, bukan gaji pertama loh. Biasanya orang kan cuma gaji pertama serahkan orang tuanya, gaji kedua makan sendiri. Ini enggak, setiap dapat gajian diserahkan ibunya. Maka ibunya nanya, maka ibunya berkata, nak, ibu enggak mau terima, ini buat kamu saja, ini buat kamu saja. Ibu cukup, karena ibunya enggak rakus. Meskipun ibunya itu yang enggak punya uang, tapi lebih senang kalau lihat anaknya pegang uang. Coba kalau ibu-ibu zaman sekarang terima dari anaknya seperti itu, Masya Allah anak soleh, ini anak yang baik, senang ibunya, gak mikir anaknya. Tetapi nenek saya mikir anaknya, kesian nih anaknya gak punya uang, baru kerja, uangnya mau dikasihkan orang tuanya, ditolak oleh nenek saya, diserahkan ke paman saya. Sama paman saya dikembalikan lagi ke ibunya, ke nenek saya. Enggak bu, ini buat ibu saja, saya kan anak. Nanti kalau saya butuh uang saya tak minta sama ibu. Bu, saya minta uang jajan, saya minta. Bayangkan, sudah kerja, sudah usaha, hartanya semua dijadikan untuk orang tuanya. Anta wa maluka li abik, sabda Nabi Muhammad SAW. Dirimu dan hartamu milik orang tuamu. Lah ini cara biar sukses. Nah zaman sekarang banyak orang yang lupa, ketika punya harta merasa ini hartaku bukan harta orang tuaku. Ketika punya sesuatu, aku bukan orang tuaku. Padahal Nabi bersabda, anta wa maluka li abik, dirimu dan hartamu semua milik orang tuamu. Alhamdulillah tadi kita mendengar ya Pak Huda bangun masjid untuk orang tuanya, wakaf untuk orang tuanya. Bahkan dikasih nama Manarul Walidain. Kalau saya nggak salah ingat tadi, betul Pak ya? Manarul Walidain. Kemudian bangun pondok pesantren dikasih nama Bahrul Huda, karena pengen ikut terus sama orang tuanya, sama ayahnya. Ayahnya namanya Bahrul, bapaknya namanya Bahru, anaknya namanya Huda, digabung jadi Bahrul Huda. Lautan hidayah, lautan petunjuk. Niat yang bagus. Lah yang seperti inilah yang mendatangkan barokah dalam kehidupan dunia dan barokah dalam kehidupan akhirat. Alhamdulillah. Itulah mukadimah, saya belum ceramah. Monggo silakan diunjuk. Nyantai ya. Pemirsa, Anda kan gak merasakan suasana ceramah di depan orang maskeran semua. Senyum yang gak kelihatan, cemberut yang gak paham. Karena pakai masker. Nah, ini prokesnya jalan bagus. Ya di Tuban ini prokesnya jalan bagus. Pakai masker, berjarak. Ya.
semuanya dijalankan sesuai prosedur yang ada. Dan ini pertama kali saya ceramah di publik umum, ya. Biasanya saya ceramah di majelis saya sendiri. Kalau toh di Jakarta itu di masjid di dekat rumah saya di Jakarta itu pun masjidnya teman-teman sendiri. Malam hari ini saya akan ceramah apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Fathul Huda. Saya akan lanjutkan. Beliau udah membuka karena beliau Fathah yang membuka. Nah, saya tinggal masuk dan melanjutkan. Temanya bagus. Bahwasanya Al-Qur'an ini kalau ada di suatu tempat, maka Al-Qur'an ini akan merubah tempat itu. Al-Qur'an kalau ada di suatu tempat, maka tempat itu akan dirubah oleh Al-Qur'an. Kalau Allah Ta'ala tadi yang dibacakan di awal, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, la ra'aitahu, pakai lam taukid, pasti sungguh engkau wahai Nabi Muhammad SAW akan melihat Al-Qur'an itu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, khusyuk, hancur karena takut pada Allah Ta'ala. Ahli tafsir punya beberapa pemahaman tentang ayat ini. Ada yang mengatakan seandainya Al-Qur'an itu diberi perasaan seperti manusia, menurut ahli tafsir yang menganggap gunung itu tidak punya perasaan, seandainya gunung diberi perasaan seperti manusia, maka gunung itu akan menjadi lembut, menjadi lumer, menjadi hancur karena mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Turun Al-Qur'an pada gunung, dibacakan Al-Qur'an pada gunung. Kalau gunung itu punya akal, kalau gunung itu punya perasaan, gunungnya akan menjadi khusyuk, tunduk, lembut, hancur. Nah, manusia ini punya rasa, ya punya perasaan. Seharusnya manusia lebih daripada gunung. Tapi kenapa ketika kita mendengarkan Al-Qur'an kita tidak menjadi lembut? Kenapa ketika kita mendengarkan Al-Qur'an kita tidak menjadi khusyuk? Kenapa ketika mendengarkan Al-Qur'an hati kita tidak menjadi hancur? Karena syaratnya tidak dipenuhi. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, istima'. Jadi bukan sekedar sama, bukan sekedar mendengar, tapi istima'. Istima' itu menurut ahli bahasa lebih daripada Sami'a yasma'u sam'an, mendengar. Kalau yastami' itu mendengar. Jadi misal saya duduk di sana, mendengar Bapak Bupati berbicara, mendengar. Tapi kalau saya duduk di sana, saya mendengar Bapak Bupati berbicara. Artinya saya menggerakkan seluruh tubuh saya untuk mendengarkan. Mendengar dengan sekujur tubuh. Pikiran saya ikut mendengar, mata saya ikut mendengar, tubuh saya ikut mendengar. Semuanya saya ajak untuk mendengarkan. Kalau dibacakan Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u, hendaknya kamu tinggalkan semua urusanmu. Kamu palingkan matamu dari yang kamu kerjakan saat ini. Kamu palingkan pendengaranmu dari apapun. Serahkan semuanya untuk Al-Qur'an yang dibacakan kepadamu. Pikiranmu, hatimu, perasaanmu, semuanya. Fastami'u lahu, dengarkanlah, gunakan semua potensi di dirimu untuk mendengarkan Al-Qur'an. Wa ansitu, kemudian diam, betul-betul diam, hatinya diam. Kadang ada orang telinganya mendengarkan, tapi pikirannya enggak mau diam. Hatinya enggak mau diam, pikirannya bicara menerawang kemana-mana, hatinya menerawang kemana-mana. Tetapi kalau dia benar-benar diam, zahiran wa batinan, untuk Al-Qur'an, la'allakum turhamun, pasti kalian diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Pasti diberi rahmat. Maka orang yang dengar Al-Qur'an dengan benar, otomatis hatinya akan lembut. Gak mungkin enggak. Pernah diceritakan di masa saya belajar dulu masih
waktu saya SMA, itu saya pernah mendengar cerita dulu ya, di Amerika ada seorang Yahudi yang gak iman sama Allah Ta'ala. Karena Yahudi itu ada Yahudi yang iman, ada Yahudi yang gak iman. Ini Yahudinya gak iman, Yahudi yang tidak beriman pada Allah Ta'ala. Yahudi ini punya penyakit psikis. Dia datang ke psikiater, berobat, gak sembuh-sembuh, susah tidur, ketakutan. Dia mengkonsumsi obat-obatan, gak sembuh-sembuh. Setelah dia mau putus asa, dia ingat, katanya umat Islam itu punya Al-Quran, dan Al-Qurannya adalah obat. Al-Qurannya adalah obat. Maka dia pergi ke toko yang menjual Al-Quran 30 juz dalam bentuk kaset. Belum ada MP3, masih kaset. Beli 30 juz dalam bentuk kaset, dibawa pulang ke rumah. Tiap malam mau tidur dia dengarkan satu kaset. Tiap malam mau tidur dia dengarkan satu kaset. Betul-betul pengen mendengarkan. Hasilnya gak sampai 1 bulan sembuh dari penyakitnya. Yang gak iman saja dapat manfaatnya dari Al-Quran. Inilah Al-Quran. Al-Quran itu kalau dia ada pada sesuatu, dia akan merubahnya menjadi sesuatu yang indah. Sebagaimana dikatakan, hiasilah rumahmu dengan membaca Al-Quran tadi. Bentuk hiasannya itu apa? Dalam hadis yang lain disebutkan, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran dilihat oleh malaikat dari langit, seperti kita kalau malam hari melihat bintang-bintang di angkasa menyala. Ulama kemudian ngomentari, kalau rumah yang dibacakan Al-Quran cahayanya bisa dilihat sejauh itu rumah tersebut oleh malaikat dari kejauhan, bercahaya luar biasa rumah itu. Lantas bagaimana dengan orang yang membaca Al-Quran itu sendiri? Ini kan bias bacaannya, radiasi cahaya bacaannya. Lah yang membaca seperti apa itu cahayanya? Hatinya yang membaca seperti apa? Lidahnya yang membaca seperti apa? Sehingga ketika Al-Quran ini dibaca oleh seseorang, orang itu akan berubah. Tempat di mana dibacakan akan berubah. Sekitar yang dibacakan akan berubah. Semuanya berubah. Berubah kemana? Ke arah yang jauh lebih indah, ke arah yang jauh lebih positif. Sehingga tadi sangat tepat yang dikatakan, saya ini paling gak hafal angka sama nama gak hafal. Tapi tadi saya insya Allah hafal satu angka, bahwasannya guru TPQ yang ada di Al-Quran kalau gak salah ada 8.000 guru tadi. Betul ya? 8.000 guru dengan jumlah santrinya 100.000 lebih tadi. 140.000 sekian. Santrinya 140.000 lebih. Saya ini belum ketemu. Saya belum ketemu di tempat lain. Wallahualam, mudah-mudahan di tempat lain juga melakukan hal yang sama. Yang punya perhatian kepada Al-Quran secara sistematis. Jadi bupati, wakil bupati, seluruh jajarannya menggerakkan masyarakat untuk membuat TPQ, mencatat TPQ, mencatat gurunya dan mengapresiasi. Buktinya tadi dikasih hadiah itu. Ya dikasih hadiah. Diapresiasi. Hasilnya barokah. Seperti dikatakan Bapak Bupati tadi, pemirsa dimanapun Anda berada, beliau mengakui yang namanya tanah atau lahan pertanian itu setiap tahun bukannya nambah, setiap tahun berkurang. Karena ada yang lahannya nggak dikerjakan lagi. Lahannya ada tapi nggak dikerjakan. Ada yang beralih fungsi. Belum lama kan Tuban masuk berita nasional ya. Karena ada wilayahnya yang di situ ada sumber minyak, beralih fungsi. Tapi subhanallah, tanahnya berkurang, panennya surplus. Tanahnya berkurang, panennya surplus. Dicari sama Pak Bupati, apa nih sebabnya? Apa petaninya hebat? Apa bupatinya hebat? Apa pegawai-pegawai di kantor bupatinya hebat? Dicari, beliau mengatakan dengan kerendahan hati, yang hebat adalah Al-Qur'annya. Yang hebat adalah Al-Qur'annya. Di mana di desa-desa
anak-anak kecil itu belajar Al-Quran. Sampai sekarang dinaikkan, ditingkatkan. Udah dibuat undang-undangnya untuk Tuban ya perda. Perdanya Tuban, syarat masuk SMP harus punya ijazah TPQ. Betul begitu. Kalau saya nggak salah dengar. Kalau masuk SMP harus punya ijazah TPQ. Ketika saya mendengar semua itu, cita-cita lama saya muncul lagi. Mudah-mudahan nanti Pak Yai Huda dan semua jajarannya bisa menyampaikan ini ke pusat. Ya, ke pusat. Apa itu? Saya itu sedih kalau membaca terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran yang ada sekarang ini terjemahan yang masih menggunakan bahasa lama. Bahasa Indonesia yang lama, yang di masa itu. Di masa itu terjemahannya ya indahnya luar biasa. Tapi di zaman sekarang bahasa Indonesia itu mengalami perkembangan. Dan anak-anak kita ini berkembang dalam bahasa lebih cepat dari bahasa itu sendiri. Saya melihat anak muda membaca buku Harry Potter itu sehari setebal ini selesai khatam. Baca komik gak mau lepas. Selesai cari lanjutannya. Anak-anak kecil baca yang namanya buku bergambar, cerita-cerita itu yang dijual di toko-toko buku berseri. Serinya sampai 10. Ditanya itu, yang 11 ada enggak? Yang 12 ada enggak? Cepet pengen tahu. Tapi kok terjemahan Al-Quran saya belum dengar ya. Anak-anak mengatakan, alhamdulillah saya udah khatam baca terjemahan Al-Quran. Jangankan kok anak-anak, bapak-bapaknya juga belum. Kita ini belum khatam baca terjemahan Al-Quran. Sehingga kita udah baca Al-Qurannya alhamdulillah, tetapi naik ke pemahamannya belum. Mengerti isinya belum. Padahal di negara kita ini penuh dengan ahli Quran. Penuh dengan ahli bahasa, banyak sastrawan, banyak pakar. Tapi kenapa kita belum mengumpulkan jadi satu, kemudian membuat terjemahan Al-Quran yang sudah direvisi sesuai dengan zaman ini, terjemahan ya, berdasarkan tafsir-tafsir yang ada dengan bahasa Indonesia yang mudah dipahami dan indahnya luar biasa. Saya akan ambilkan contoh. Mudah-mudahan contoh ini bisa menyadarkan saya dan yang melihat acara ini dimanapun berada. Kalau ketemu, insya Allah. Kalau ketemu bisa jadi contoh. Kalau enggak ketemu berarti enggak boleh jadi contoh. Ini waktu saya masih berapa menit lagi? Karena saya kalau ngomong lupa waktu. Kata paman saya, Novel itu kalau lagi kurang sehat kasih mic, insya Allah sembuh. Karena saya doyan ceramah ya. Bismillah. Surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha ayat yang ke-10. Ad-Duha ayat yang 7. Surat Ad-Duha ayat 7. Coba yang punya program Al-Quran buka semua. Cek terjemahannya. Wa wajadaka dhallan fahada. Ad-Duha ayat 7. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia, D-nya besar, mendapatimu, M kecil, sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka dhallan fahada. Terjemahannya, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberi petunjuk. Allahu Akbar. Sejak kapan Nabi Muhammad SAW orang yang bingung?
Bagaimana ini bisa diterjemahkan di terjemahan ini? Bahwasanya Nabi seorang yang bingung. Sejak kapan Rasulullah bingung? Kalau ada anak kecil baca terjemahan ini, dia akan mengatakan, Nabi aja bingung apalagi saya. Oh, Nabi bisa bingung kok apalagi saya. Jadi kalau ada orang bingung mencari petunjuk, wajar-wajar saja. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini bukan salah yang menerjemahkan, tapi orang memberikan terjemahan itu kan sesuai zamannya. Terjemahan ini untuk para ulama, untuk masyarakat yang akan belajar Al-Quran. Tentunya nanti akan tanya lagi, maksudnya bingung apa. Sementara kalau kita baca di tafsir, kalau kita mau menerjemahkan sesuatu, kita harus merujuk ke banyak tafsir. Di tafsir di situ dikatakan wa wajadaka, dan Allah mendapati engkau fi qaumin, di kaum dhalan, yang kaumnya itu tersesat. Fahada, dan Allah memberikan hidayah kepada kaum itu lewat petunjukmu. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang di Mekah yang sesat, yang bingung lewat engkau wahai Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, ahli tafsir mengatakan wa wajadaka dhalan, suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah diboncengkan oleh pamannya yaitu Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab tersesat, gak bisa jalan pulang ke Mekah. Fahada, maka Allah memberikan petunjuk kepada Abu Lahab jalan pulang ke Mekah lewat engkau wahai Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dibaca begini, terjemahannya bedanya besar atau kecil? Sangat besar. Dan ini akan kita temukan banyak di dalam terjemahan. Kita temukan banyak. Nah, ini insya Allah nanti kalau teman-teman di sini yang punya kenalan-kenalan, orang-orang yang semangat, ya orang-orang yang bersemangat, pemirsa dimanapun Anda berada, kalau punya kenalan orang-orang yang semangat untuk kemudian merumuskan terjemahan Al-Quran ini menjadi terjemahan yang lebih pas untuk zaman sekarang, maka akan jauh lebih nikmat untuk kita membaca terjemahannya dimanapun berada. Sehingga kalau ada non-muslim membuka terjemahan Al-Quran, dia tidak akan bingung, kok terjemahannya seperti ini ya, maksudnya apa ya. Mau belajar Al-Quran tentu kalau non-muslim ya lihat Al-Qurannya, lihat terjemahannya. Tapi lihat terjemahannya kita saja masih nanya, apalagi orang lain. Nah, inilah PR untuk kita semua agar kita bersemangat untuk cari ilmu dan mengajarkan ilmu kepada yang lain. Ikhwani rahimakumullah. Selanjutnya jam 11 kurang 20 menit. Saya minta waktu 20 menit lagi boleh? Tidak masalah ya. Yang lagi live streaming dimanapun berada, jangan lupa tulis komentarnya, baik yang lewat YouTube-nya Kominfo Tuban maupun lewat YouTube saya, komentarnya tolong ditulis apa saran, pesan dan lain sebagainya, biar jadi masukan untuk saya yang berbicara dan untuk yang lain. Penghormatan orang-orang soleh terdahulu pada Al-Quran luar biasa. Tadi sudah dicontohkan di sini bagaimana menghormati Al-Quran. Saya masih ingat Mbah Yai Arwani rahimahullah Kudus itu ngajari santri-santrinya sampai hari ini dilarang meletakkan mushaf di kursi. Kita kalau ngaji itu kan diajari letakkan Al-Quran lebih tinggi dari tempatmu duduk, dikasih rehal misalnya. Tapi ya Arwani, walaupun kamu letakkan di tempat yang tinggi, jangan pernah ditaruh di atas kursi. Waktu itu saya sempat nanya sama santri-santri beliau, maksudnya bagaimana? Jawaban santri-santri beliau adalah, iya, kata guru saya, kursi itu tempatnya pantat, bukan tempatnya mushaf. Kursi itu tempatnya pantat, pantatmu, bukan tempatnya mushaf. Saking mulianya mushaf ini, jangan kamu letakkan di bekas tempat pantatmu. Diletakkan di tempat yang khusus, meja yang khusus, lemari yang khusus.
Ini ulama sepuh begitu, para yai seperti itu, para habaib seperti itu, para masyayikh seperti itu. Ta'zimnya kepada Al-Quran luar biasa. Sementara kita ini mungkin ya masih jauh sekali. Mushaf di rumah kita itu mungkin tidak kita lap seperti kita ngelap motor kita. Pemirsa dimanapun Anda berada, dengan segala hormat, motor kita itu terawat, Masya Allah. Mobil kita terawat, kotor sedikit kita langsung cucikan atau suruh orang cuci, atau mungkin kita cuci sendiri. Dan mungkin, mohon maaf ibu-ibu, mushaf di rumah Anda mungkin dibandingkan wajah Anda lebih sering nyentuh wajahnya daripada mushafnya. Wajahnya ini dibersihkan betul tiap hari. Jangan sampai ada jerawat, dibersihkan. Jangan sampai kotor, dibersihkan. Bagus, saya nggak ngomong nggak bagus. Bersihkan wajah, bagus. Bersihkan motor, bagus. Bersihkan mobil, bagus. Masya Allah. Lantai di rumah kita, kalau 3 hari nggak dipel, mungkin kita akan marah sama yang kerja di rumah, yang kita kasih tugas. Tugasmu kan ngepel ini, kok nggak dipel udah 3 hari? Lihat tuh debunya ada di mana-mana. Masya Allah. Jendela, kalau nggak disulain ada debunya, yang punya rumah marah. Tapi apakah mushaf kita perlakukan seperti itu? Apakah mushaf ini kemudian kita lap tiap hari, kita bersihkan? Apakah mushafnya ini kita ciumin tiap hari? Atau Masya Allah, Ramadan baru kebuka, udah lama nih nggak kebuka nih mushafnya ini, berdebu, tebal debunya. Ya masih alhamdulillah dibersihkan setahun sekali. Tapi ini nunjukkan kalau kita kurang alaqah pada Al-Quran, kurang punya perhatian pada Al-Quran. Dan ini bisa kita lakukan langsung. Pemirsa dimanapun Anda berada, cek mushaf kita masing-masing di rumah, letaknya di mana. Masya Allah, ada yang gak sengaja mushafnya diletakkan bareng sama komik. Ini komik, ini buku yang di situ ada gambar gak senonoh di dalamnya, di sampingnya mushaf Al-Quran. Lupa, gak sadar. Na'udzubillah min dzalik. Ini berarti kita kurang perhatian pada Al-Quran. Orang-orang dulu sensitif, kalau sama mushaf sensitif. Mushaf ditaruh di kursi, padahal tempat yang tinggi enggak boleh. Itu tempat pantat. Taruh di tempat yang tinggi, di kamarmu, di atas lemari. Di lemarimu taruh ini di lemari yang khusus, ini untuk Al-Quran. Beli rehal, bahkan dibuat, kalau di Tuban banyak di Sentono ini ya. Sentono ini betul namanya Sentono kan ya. Di Sentono ini banyak orang jual rehal. Masya Allah, handphone. Di rumah ini berapa banyak orang punya tempat handphone untuk nonton drama Korea? Banyak enggak kira-kira? Untuk nonton drakor dan drama-drama yang lain, handphonenya dikasih tempat, tataan handphone. Tapi untuk mushafnya taruh di lantai, gak punya tataan. Ini perhatian kita pada mushaf kecil. Lah, itu nunjukkan nilai kita. Nilai kita ya dari situ. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, itu bukti ketakwaan hatinya. Jadi kalau kita mau ngukur kualitas hati kita, ya cek hubungan kita dengan Al-Quran, cek hubungan kita dengan pewaris para nabi, al-ulama warathatul anbiya, cek bagaimana kita memperlakukan simbol-simbol kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita memperlakukannya. Itulah nilai kita yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi, guru ngaji ditakzim sama Al-Quran, guru ngaji. Ada seorang sufi bawa anaknya ke guru ngaji, cari guru ngaji. Kemudian sufi tadi mengatakan, ajari anak saya baca surat Ar-Rahman atau surat yang lain. Kamu mau saya bayar, mohon maaf kalau uang sekarang ya, 1 surat saja, kamu mau saya bayar 100 juta. Sufinya ngomong begitu pada guru ngaji, guru ngajinya ngomong, waduh itu terlampau banyak. Waduh itu terlampau banyak.
Sufinya berkata, mohon maaf, batal. Saya enggak jadi nyerahkan anak saya untuk kamu ajari. Loh, kenapa seperti itu? Karena 100 juta untuk mengajari Al-Quran kamu anggap terlampau banyak. Padahal kalau saya punya dunia dan segala isinya, untuk membuat anak saya bisa baca Al-Quran, itu masih kecil, masih sedikit yang saya keluarkan untuk guru yang bisa mengajari anak saya baca Al-Quran. Ta'zimnya sama guru yang bisa ngajari Al-Quran itu luar biasa. Tapi sekarang kita sebagai orang tua, lihat guru ngajarin matematika, guru ngajarin bahasa Inggris, guru ngajarin bahasa Perancis, guru ngajarin Iqra misalnya seperti itu. Cek berapa yang kita berikan kepada guru Iqra. Cek berapa yang kita berikan kepada guru bahasa Inggris. Cek bagaimana ta'zim kita kepada guru Prancis ketika datang, guru bahasa Inggris ketika datang, guru ngaji ketika datang. Hati kita seperti apa? Itulah kualitas kita. Kalau kita itu menghormati benar dan kita rela memberikan apapun untuk orang yang ngajari anak saya baca Al-Quran, anak kita baca Al-Quran, berarti kita punya ta'zim yang luar biasa pada Al-Quran. Dan orang yang mengagungkan Al-Quran diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian orang dulu kalau pindah rumah seperti di pendopo ini, tadi saya simak acara apapun lagu wajibnya Mahalul Qiyam, ya Nabi salam alaika, dan seterusnya. Kemudian qiraatul Quran menjadi hiasan yang menghiasi ruangan ini. Dikatakan khatam bil ghaib sebulan sekali atau berapa kali tadi itu. Dihiasi ruangan ini dengan khatmul Quran. Sekarang ini orang pindah rumah gak seperti orang dulu. Orang dulu pindah rumah yang dipikirkan gimana caranya panggil Bu Nyai dan santri-santrinya khatamkan Al-Quran. Panggil Pak Yai dan santri-santrinya khatamkan Al-Quran. Orang dulu begitu. Kalau enggak, panggil santri-santri bacakan Maulid Simtuduror, Maulid Barzanji, Maulid Burdah, Maulid Diba dan lain sebagainya. Dulu seperti itu. Sekarang pindah rumah, ya udah pindah saja. Gak ada rasa pengen khatamkan Al-Quran di rumah itu bersama-sama. Jadi kurang punya rasa pengen barokahnya Al-Quran, pengen sesuatu dari Al-Quran, kurang. Diceritakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi rahimahullah, pengarang Maulid Simtuduror, bahwasanya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir radhiyallahu anhu, itu gurunya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu ayahnya Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi merupakan pengarang Maulid Simtud Duror yang muridnya tersebar luas di Indonesia. Habib Ali Al-Habsyi punya kakak namanya Habib Husain. Habib Ali punya kakak namanya Habib Husain. Habib Husain punya ayah namanya Habib Muhammad. Habib Muhammad dan Habib Husain dua-duanya muftil Haramain, mufti Mekah dan Madinah. Siapakah Habib Husain? Habib Husain adalah gurunya Mbah Hasyim Asy'ari dan Yai Mbah Khalil Al-Bangkalani. Dua-duanya berguru sekian tahun kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di Mekah, di Masjidil Haram maupun di kediamannya Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nah, ini Habib Husain punya ayah, ayahnya punya guru. Ayahnya ini punya guru, gurunya satu hari wiridnya diantaranya ngucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 120.000 kali. Kita kalau Ramadan kan diajarkan zikrul fida. Biasa ini warga NU, ya kalau yang nonton mungkin belum kenal amalan NU. Nah, salah satu amaliyahnya para kiai, para habaib itu kalau bulan Ramadan baca zikrul fida, yaitu ngucap la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Kemudian dihadiahkan pahalanya untuk yang sudah meninggal dunia dari kakeknya, ayahnya, pamannya, bibinya dan lain sebagainya. Dihatamkan seperti itu butuh waktu 1 bulan biasanya. Dicicil tiap hari 1 bulan, dapat 70.000 kali. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir sekali dalam 1 hari, tiap hari ya, 24 jam itu di antara wiridnya
artinya beliau punya wirid banyak. Itu mampu mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 120.000 kali. Kemudian ilmunya, lautan ilmu. Beliau punya keponakan. Ya, punya keponakan namanya Abdullah bin Umar bin Yahya. Punya keponakan. Suatu hari paman ini mimpi, kok rumah keponakannya tampak lebih tinggi dari rumahnya orang lain. Padahal secara kenyataan tidak. Kenyataannya rumahnya ya sama dengan orang lain. Tetapi dalam mimpi kok dilihat rumahnya jauh lebih tinggi dibanding rumah orang lain. Ruang tamunya lebih tinggi dibanding ruangan yang lain. Maka keesokan harinya pergi nemuin ponakannya dan nanya, saya kok melihat rumahmu seperti ini, ada apa sebetulnya? Ponakannya jawab, paman mungkin ini sebabnya. Ketika rumah ini selesai dibangun, setiap ruangan saya sholat 2 rakaat khatam Al-Quran. Setiap ruangan, kamar, ya, kemudian ruang makan, sholat 2 rakaat khatam Al-Quran. Khusus untuk ruang tamu saya khatamnya 40 kali. Khusus ruang tamu khatamnya 40 kali. Karena itulah mungkin ruang tamunya paman lihat di mimpi tampak lebih tinggi dibandingkan ruangan yang lain. Jadi ruangan itu jadi tinggi karena Al-Quran. Barokahnya luar biasa. Nah zaman now ini ruangan kita itu bukan khatam Al-Quran sekian kali, khatam sinetron sekian kali. Jadi sinetronnya yang banyak. Ya, khatam ini sekian kali, tapi Al-Qurannya enggak. Nah, bagaimana kita merubah semua ini? Ulama-ulama dulu, Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf itu satu hari khatam Al-Quran 8 kali, 4 di siang hari, 4 di malam hari. Salah satu caranya nanam kurma. Jadi kalau mau nanam kurma, ulama dulu habaib itu ngajarkan kalau mau nanam kurma, 1 kurma yang ditanam, 1 khutmul Quran dan 1 surat Yasin. 1 kali khutmul Quran, kalau enggak mampu 1 surat Yasin. Jadi kalau punya kebun kurma ada 1000 pohon kurma, berarti 1000 kali khatam Quran. Atau 1000 surat Yasin. Sehingga kurmanya itu barokah. Sementara kita punya toko sampai hari ini belum pernah kita khatam Al-Quran di sana. Kita punya kebun yang luas sampai hari ini mungkin belum pernah kita khatam Al-Quran di sana. Maka apa yang sudah dicontohkan oleh pemerintah di Kabupaten Tuban yang Masya Allah tadi membuat TPQ, kemudian menyemangati para guru TPQ, membuat aturan perda yang enggak punya ijazah syahadah sudah lulus TPQ enggak bisa masuk SMP, tentunya untuk yang beragama Islam ini ya, ini hanya untuk Muslim dibuat aturan seperti itu. Kenapa? Mengacu pada Pancasila. Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dan Pancasila itu coba kita lihat burung Garuda itu, di atas saya ada burung Garuda. Itu kalau dilihat di dadanya yang di tengah itu adalah bintang. Sebagai timbul ketuhanan yang Maha Esa. Bintangnya pun dibuat berwarna emas, ya, bercahaya. Maksudnya apa? Di antara maksudnya adalah kalau ketuhanan yang Maha Esa ini sudah menjadi ada di dadanya bangsa ini, ada di dadanya masyarakat Indonesia, maka hatinya akan bercahaya. Kalau udah hatinya bercahaya dengan cahaya ketuhanan, maka 4 sila yang lain pasti akan terlaksana, akan sempurna kalau udah ketuhanan itu menyala di dalam dada. Dan ini yang menjadi konsep menarik dari Bupati Tuban, Wakil Bupati dan semua jajarannya untuk memajukan daerahnya dengan memakmurkan qiraatul Quran seperti tadi yang dikatakan, hiasilah rumahmu dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran. Dan rumah itu artinya luas, rumah tempat tinggal kita, rumah di mana kita bekerja, rumah di mana kita berusaha, rumah di mana kita punya tanggung jawab untuk memimpin. Kalau dihiasi dengan Al-Quran, maka akan indahnya luar biasa. Alhamdulillah, seperti yang sudah saya janjikan, saya minta tambahan waktu 20 menit dan sekarang udah jam 11 malam kurang 4 menit. Nah,
karena saya suka nyopir sendiri, jadi saya dari Solo ke sini ya nyopir sendiri, nanti saya balik juga nyopir sendiri, maka alangkah sangat tega kalau masih disuruh ceramah terus. Apalagi saya lihat Habib Mustafa sudah mau meluangkan waktu nih. Ini waktunya mahal. Nah, beliau mestinya ngajar nih di kampungnya beliau nih malam ini. Tapi ditinggalkan demi menghormati Pak Bupati dan nemenin saya. Kenapa? Tadi Pak Bupati saya jeli, nggak mau menyebut nama beliau lengkap karena nggak enak. Habib Novel Al-Idrus. Kemudian kok Habib Mustafa pakai disebut Al-Idrus. Nah, ini kelihatannya nanti Al-Idrus semua begitu ya. Tapi karena beliau ini menghormati Al-Idrus yang datang pakai pakaian kebesarannya, duduk di sini, biasanya ceramah. Ini harus dengarkan ceramah saya, Masya Allah nih. Jazakumullah khairan Bib. Samih nih ya. Maafkan ngomongnya panjang banyak. Ini ceramahnya bukan untuk yang di sini, untuk yang di dunia maya. Siapa tahu nanti ada pejabat yang terinspirasi, kemudian kalau belum menggerakkan, kalau sudah tinggal melanjutkan ahli Quran di Indonesia untuk membuat terjemahan Al-Quran yang sangat pas untuk zaman sekarang, dari keindahan bahasanya, edit letaknya, ya bagaimana pemilihan fontnya, pokoknya dilihat cantik, enak dibaca, yang baca langsung paham. Kemudian menjadi inspirasi dimanapun berada untuk teman-teman yang punya perusahaan. Kalau Pemkot Tuban saja bisa membuat sistem yang seperti itu, kalau perusahaanmu pengen barokah, buat pelajaran Al-Quran untuk karyawan-karyawanmu. Jadikan karyawan-karyawanmu bisa baca Al-Quran dan apresiasi seperti pernah terjadi. Loh, nggak mau berhenti kan? Ingat lagi saya nih. Saya pernah lihat di televisi di Dubai. Di Dubai itu raja atau bukan raja ya? Saya nggak tahu. Kepala pemerintahan di Dubai itu secara langsung mengatakan saking pengen memakmurkan masyarakatnya dengan Al-Quran, maka untuk setiap napi di seluruh Dubai, kejahatannya apapun, napi di seluruh Dubai, kejahatannya apapun, kalau dia di penjara bisa hafal Al-Quran bebas tanpa syarat. Kalau dia bisa hafal Al-Quran di penjara bebas tanpa syarat. Jadi hafalnya di dalam penjara. Yang kedua, kalau hafalnya itu 10 juz, kurungannya dikurangi. Pengurangan hukuman berdasarkan jumlah hafalan. Kalau hafalnya 10 juz dikurangi sekian tahun, kalau hafalnya 20 juz kurangi sekian tahun, hafalannya 30 juz bebas. Nah, ini kalau yang punya perusahaan bisa nyemangati anak buahnya, kalau kamu itu bisa hafal surat ini sampai surat ini, gajimu naik, ya Masya Allah. Nah, itu nanti akan barokah. Nah, itulah barokah yang kita kejar. Dan akhiran, ini malam 23 Ramadan, malam ganjil yang diperkirakan sebagai Lailatul Qadar. Dan tadi kata beliau bahwasanya di sini nggak ada yang diblokir insya Allah. Karena di sini anak-anak yang bekti sama orang tua, ya anak-anak yang nyambung silaturahim, nggak punya kebencian pada yang lain, orang-orang yang tidak mudminul khamar, orang-orang yang tidak kecanduan miras, narkoba dan sejenisnya. Maka insya Allah termasuk orang-orang yang layak dapat Lailatul Qadar. Nah, biar kita ini dapat, saya mau ngajak semuanya membaca doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW bareng-bareng. Setelah itu nanti saya izin lanjutkan doa. Karena doa saya malam hari ini insya Allah di antara semuanya mungkin doa saya paling kabul. Afwan Bib, Al-Idrus ini Bib. Ya, paling kabul. Kenapa? Karena saya dapat jaminan dari Nabi Muhammad SAW, kalau doa saya pasti dikabulkan Allah Ta'ala. Ini kalau dengar seperti ini orang langsung kaget, wah Habib Novel ngarang-ngarang itu. Saya enggak ngarang. Nabi bersabda, doaul musafir mustajab. Kama qala sallallahu. Doanya musafir itu mustajab. Dan saya ini yang safarnya mungkin paling jauh dari Solo sampai Tuban. Betul ya? Malam ini. Dari Solo sampai Amerika. Ini kan di Amerika lagi nonton juga ini. Safar dunia maya. Safar saya paling
jauh dan paling banyak malam ini, maka saya yakin doa saya akan kabul bukan karena doa saya, tapi karena udah distempelin Nabi Muhammad SAW. Siapapun musafirnya kalau doa kabul, selesai. Jadi dapat stempel kabul. Siapa yang stempelin? Nabi Muhammad SAW. Karena dapat stempel kabul ya, saya mau sungguh-sungguh ya, minta mumpung. Makanya jenengan yang punya hajat apapun ya, mari kita bersama-sama doa. Dan untuk Pak Bupati beserta keluarga khususnya, setelah pensiun nanti insya Allah semakin tinggi pangkatnya, amin. Ya, karena ini kan jabatan duniawi, insya Allah jabatan ukhrawinya semakin tinggi dan jabatan duniawinya juga akan semakin tinggi dalam tanda kutip. Ya, dalam tanda kutip, insya Allah semakin berkah dan semakin manfaat. Mari kita bersama-sama baca doa yang lazim kita baca di bulan suci Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lan tazal lidhalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawwi kulli dha'if wa ya ma'man kulli khaif. يسر علينا كل عسير فالتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك فأنت رجاؤنا وثقتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وارحمهما كما ربيانا صغارا. Ya Allah, tolong ampuni kami dan ampuni kedua orang tua kami. Ya Allah, tolong ampuni kedua orang tua kami. Ya Allah, tolong ampuni kedua orang tua kami. Ya Allah, tolong jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirah. Jadikan orang tua kami tentram dunia, tentram akhirah. Ya Arhamar Rahimin,
Tolong muliakan orang tua kami dimanapun berada ya Allah. Tolong muliakan orang tua kami dimanapun berada ya Allah. Muliakan orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, panjangkan usianya dalam kesehatan, ketaatan, kebahagiaan, keridhaan ya Arhamar Rahimin. Orang tua kami yang masih hidup, dekatkan kami kepada orang tua kami, dan dekatkan orang tua kami kepada kami ya Allah. Jangan pisahkan kami ya Rabb, di dunia maupun di akhirat selalu dalam ridha-Mu ya Allah. Teruntuk orang tua kami yang telah tiada ya Allah, orang tua kami yang berada di alam barzah sana ya Arhamar Rahimin. Tolong di malam hari ini ya Allah, kirimkan pahala amal-amal kami untuk orang-orang tua kami ya Rabb. Terimalah amalan kami dan sampaikan pahalanya kepada beliau-beliau ya Allah. Jadikan orang-orang tua kami bangga dengan kami di alam barzah sana ya Allah. Jadikan kami sebutan yang baik untuk mereka di alam sana ya Allah. Jadikanlah kubur-kubur mereka sebagai taman-taman surga ya Allah. Jadikanlah kubur-kubur mereka sebagai taman-taman surga ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolong ya Rabb, selamatkan orang tua kami dari keburukan dunia dan keburukan akhirah. Lindungi orang tua kami dari petaka dunia dan petaka akhirah ya Arhamar Rahimin. Jadikan orang tua kami memaafkan kami ya Arhamar Rahimin. Jadikan orang tua kami memaafkan kesalahan kami ya Allah. Jadikan orang tua kami ridha kepada kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Ampuni salah-salah kami kepada orang tua kami ya Rabb. Ya Rabb, catatlah kami sebagai anak yang berbakti ya Allah, anak yang taat kepada orang tua kami, anak yang Engkau ridhai ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibatan birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolong jadikan putra-putri kami anak-anak yang soleh dan solihah ya Rabb, sampai hari kiamat ya Allah. Tolong lindungi anak keturunan kami semuanya ya Rabb. Jadikan seluruh anak keturunan kami beragama Islam ya Allah. Jadikan seluruh anak keturunan kami dalam iman ya Allah. Jadikan seluruh anak keturunan kami orang-orang yang Engkau cintai, wali-walimu ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, jadikan anak-anak keturunan kami bahagia dunia, bahagia akhirah, mulia dunia, mulia akhirah, selamat dunia, selamat akhirah, tentram dunia, tentram akhirah ya Arhamar Rahimin. Jangan turunkan petaka kepada mereka lantaran dosa-dosa kami ya Allah. Tolong ampuni kami dan muliakan mereka ya Rabb. Jadikan rezeki-rezeki haram yang tanpa sengaja maupun sengaja masuk ke dalam tubuh anak-anak kami Engkau maafkan ya Rabb. Engkau maafkan ya Rabb. Engkau rubah keburukan menjadi kebaikan ya Arhamar Rahimin. Jadikan putra-putri kami anak-anak yang menyejukkan hati kami dan hati baginda Muhammad SAW. Anak-anak yang menyenangkan orang tuanya dunia hingga akhirah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dan teruntuk warga Tuban khususnya dan seluruh umat yang berada di Indonesia dan di jagat raya ya Arhamar Rahimin. Jadikan semuanya Engkau ampuni dosa-dosanya ya Arhamar Rahimin. Engkau terima semua amal solehnya ya Rabb. Engkau jauhkan kami dari petaka, dari musibah, dari bencana, dari segala macam penyakit ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami selalu dalam lindungan-Mu ya Allah. Fikana fika ya Rabb. Ya Rabb, dalam lindungan-Mu ya Allah. Jadikan kami selamat dimanapun kami berada. Begitu pula orang-orang yang mencintai kami, orang-orang yang menyayangi kami, orang-orang yang berbuat baik kepada kami, orang-orang yang membela kami, orang-orang yang berjuang bersama kami di jalan-Mu ya Allah, orang-orang yang berderma bersama kami, orang-orang yang mendoakan kami, orang-orang yang menitipkan doanya kepada kami, dan bahkan ya Allah, orang-orang yang memusuhi kami ya Allah, orang-orang yang membenci kami ya Rabb. Selamatkan semuanya, kembalikan kami di jalan-Mu ya Arhamar Rahimin. Ma'al lutuf wal afiyah was-sihah was-salamah waridha wal inayah raddan jamilan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, panjangkan usia kami semua dalam keridhaan, ketaatan, kebaikan, kesahitan, kenikmatan, kebahagiaan, kemudahan
dan kelak akhir usia kami semua dengan husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala ma nawa habibi Ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.